Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai budaya dan sebudaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dina Fernanda Ilmadela dengan NIM 2018-210-798. Nah, apa itu budaya? Salah satu unsur dari lingkungan sosial itu adalah budaya. Nah, budaya itu sendiri adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak, tetapi bisa berbentuk oleh objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan, elektronik, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Seperti menurut dari Peter dan Olson. Nah, makna dari budaya adalah jika sebagian besar dari orang-orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Sabila, NIM 2018-210847. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen budaya. Nah, di sini ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai dan norma, yang kedua adalah mitos, yang ketiga adalah simbol, dan yang terakhir adalah bahasa. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan norma. Di sini segala sesuatu yang dianggap baik dan tidak baik yang dijunjung tinggi sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, nilai-nilai ini biasanya bersifat umum, sedangkan norma lebih spesifik pada lingkupnya. Terdapat 2 jenis norma yang umum, yaitu norma yang dijalankan dan juga norma kresif. Norma yang dijalankan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Kemudian, norma kresif. Norma kresif ini yaitu aturan yang tidak tertulis secara formal, namun sangat kuat tertanam pada anggota masyarakat karena norma ini berakar dari budaya. Di sini terdapat 3 norma kresif. Yang pertama yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus oleh anggota masyarakat dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Di sini merupakan kebiasaan yang lebih menekankan pada aspek moral perilaku. Kemudian yang ketiga adalah konvensi. Konvensi ini menekankan pada bagaimana anggota masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah mitos. Mitos merupakan kisah yang mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-cita suatu masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah simbol. Simbol merupakan tanda atau lambang yang mengkomunikasikan sesuatu kepada anggota masyarakat. Simbol ini merupakan bagian dari bahasa nonverbal dalam komunikasi. Simbol-simbol ini dapat berupa gambar, simbol, tanda, kode, dan warna. Nah, di dalam konteks pemasaran, di antara simbol yang ada, warna banyak dimanfaatkan untuk komunikasi pemasaran. Warna sering digunakan sebagai simbol yang menyiratkan makna tertentu menurut budaya tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Dalam interaksi sosial, bahasa memainkan peran pentingnya, karena melalui bahasa inilah komunikasi dapat berlangsung. Anggota masyarakat dapat memahami keinginan dan harapan melalui bahasa yang disampaikan. Segala hal yang terkait dengan komponen budaya sangat memungkinkan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal seperti perubahan lingkungan sosial, teknologi, alam, dan lain-lain sangat mungkin berpengaruh terhadap budaya. Dan perubahan teknologi yang menggeser kehidupan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri telah mengubah nilai-nilai kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Perkembangan globalisasi akibat perkembangan teknologi informasi terbukti telah mengubah beberapa kebiasaan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Enang Dwi Kristianti NIM 2018-210-863. Di sini saya akan menjelaskan PPT slide kelima, yaitu tentang nilai terminal dan versus nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir-akhir nilai yang diharapkan, tujuan yang orang ingin capai selama hidupnya.
Dan kemudian beberapa contoh nilai terminal itu seperti kebijaksanaan, kemakmuran, dan persahabatan sejati. Kemudian, kalau nilai instrumental adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana seseorang untuk mencapai terminal value. Contohnya seperti bekerja keras, memiliki cita-cita, dan bisa mengendalikan diri sendiri, kemudian kedisiplinannya juga. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa nilai bisa berubah-ubah di antaranya setiap kelompok, setiap individu dalam pekerjaan atau kategori yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya In Ahmad Zaki dengan NIM 2018-210-881 akan menjelaskan tentang budaya Indonesia dan perilaku konsumen. Yang pertama, budaya itu adalah nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dan yang dipelajari oleh seseorang anggota masyarakat dari keluarga atau lembaga lainnya. Lalu, yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, atau mengevaluasi produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu, budaya yang ada di Indonesia ini juga memiliki pengaruh yang sangat luas dalam perilaku konsumen ini. Seperti contohnya, pengiklanan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya dan subbudaya dan kelas sosial dari pembeli tersebut. Lalu, budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang atau perilaku konsumen tersebut. Maka dari itu, seperti contohnya lagi, seperti masyarakat Indonesia masih menganut budaya, mempercayai budaya, atau masih mempercayai budaya yang diwariskan oleh leluhur tersebut. Seperti pada waktu lebaran atau hari seintim yang ada di Indonesia ini, dari mayoritas Islam di Indonesia seperti ini sendiri, mereka masih memakan atau menggunakan produk kurma dan juga ketupat dan juga minuman seperti sirup itu sendiri. Maka mereka masih menggunakan atau membeli produk-produk seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka masih menghargai atau menganut budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya atau leluhur dari para individu tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arya Putra, NIM 2018-210-921. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran budaya. Pengukuran budaya terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis isi, yang kedua ada kerja lapangan, yang ketiga ada instrumen survei pengukuran nilai. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis isi. Dalam analisis isi, untuk mengetahui budaya masyarakat dilakukan dengan cara menganalisis isi tulisan-tulisan, komunikasi gambar, dan hasil karya sastra yang ada di suatu masyarakat. Analisis ini dapat digunakan sebagai sarana yang objektif untuk menentukan perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat tersebut. Contohnya, jika pemasar ingin tahu budaya Indonesia, khususnya pada Pulau Sumatera, pada waktu 5 tahun yang lalu, dapat dianalisis dari karya sastra yang dihasilkan pada 5 tahun yang lalu. Melalui hasil analisis ini, dapat diketahui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Sumatera pada saat itu, mulai dari kebiasaan, terus keyakinan yang berkembang pada saat itu. Dengan demikian, pemasar dapat mengetahui budaya suatu masyarakat saat ini dapat dilihat dari analisis isi terhadap hasil karya sastra saat ini, hiasan saat ini,
dan gambar-gambar yang sekarang ini sedang berlangsung. Yang poin kedua ada kerja lapangan. Kerja lapangan seringkali dipakai oleh para antropolog dalam mengkaji perilaku masyarakat terhadap sesuatu hal tertentu. Caranya dilakukan melalui observasi terhadap perilaku, nilai-nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang berkembang di suatu masyarakat selama jangka waktu tertentu. Peneliti dalam melakukan kerja lapangan ini selain dapat menggunakan metode observasi, juga dapat bertindak sebagai pengamat partisipatif atau terlibat langsung jadi bagian dari masyarakat. Contoh dalam studi yang berlanjut bertujuan untuk mengetahui budaya masyarakat Tengger, peneliti harus tinggal bersama masyarakat Tengger selama kurun waktu tertentu, berbaur dengan masyarakat, dan melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Tengger tersebut. Dalam kerja lapangan ini, peneliti dituntut memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup supaya masyarakat tidak menaruh kecurigaan atas keyakinan yang berkembang di suatu masyarakat selama jangka waktu tertentu. Peneliti dalam melakukan kerja lapangan ini selain dapat menggunakan metode observasi, juga dapat bertindak sebagai pengamat partisipatif atau terlibat langsung jadi bagian dari masyarakat. Contoh dalam studi yang berlanjut bertujuan untuk mengetahui budaya masyarakat Tengger, peneliti harus tinggal bersama masyarakat Tengger selama kurun waktu tertentu, berbaur dengan masyarakat, dan melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Tengger tersebut. Dalam kerja lapangan ini, peneliti dituntut memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup supaya masyarakat tidak menaruh kecurigaan atas kehadiran peneliti tersebut. Masyarakat juga tidak merasa diawasi atau sedang diteliti agar kondisinya benar-benar alamiah, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi yang benar-benar terjadi pada saat itu. Yang ketiga, ada instrumen survei pengukuran nilai. Salah satu instrumen yang sering dipakai dalam riset nilai-nilai budaya konsumen adalah List of Value, yaitu LOV. Skala LOV ini dapat dibuat berdasarkan Rockich Value Survey. Terima kasih.